Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Agustin Adrian dengan NIM 21042257, akan memaparkan materi pada pertemuan 12 dengan dosen pengampu Bapak Li Permana STMT, yaitu adalah sistem dan konsep konvertif advantage atau lanjutan dari pertemuan 11 tadi. Praktik hacking. Hacking adalah kegiatan memasuki sistem informasi melalui sistem operasional yang lain yang dijalankan hacker. Ada berbagai macam sistem, misalnya web, server, networking, software, atau juga kombinasi dari beberapa sistem tersebut yang tujuannya adalah untuk mencari hole atau bugs pada sistem yang dimasuki. Dalam arti lain, mencari titik keamanan sistem tersebut. Bila seorang hacker berhasil memasuki sistem tersebut, maka hacking tidak merusak data yang ada, melainkan akan memperluas kegiatannya di sistem itu untuk menentukan hal lain. Setelah itu akan memberitahukan kepada pembuat atau pemilik dari sistem bahwa sistem yang dimiliki mempunyai bugs, holes, card, dan lain-lain. Ini biasanya bersifat legal. Tahapan hacking sendiri melalui beberapa fase, yaitu pengintaian, pemindahan, mendapatkan akses, mempertahankan akses, lalu menutup jejak. Pencurian dunia maya. Cybercrime atau tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya, melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi, serta data korban. Ada beberapa kejahatan cybercrime yang harus menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat, misalnya kejahatan phishing. Kejahatan ini yaitu melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lain seperti mengirim link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Tujuannya mencuri data korban seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP pada akun-akun keuangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Penggunaan tidak sah atas sistem komputer dan jaringan dapat disebut pencurian waktu dan sumber daya. Contoh yang umum misalnya penggunaan tidak sah jaringan komputer milik perusahaan oleh para karyawan. Hal ini misalnya melakukan kegiatan konsultasi pribadi atau keuangan pribadi, atau melainkan game menggunakan internet jaringan perusahaan. Software pemonitor jaringan disebut pengendus atau sniffer seringkali digunakan untuk memonitor lalu lintas jaringan yang dapat mengevaluasi kapasitas jaringan serta mengungkapkan bukti pemakaian yang tidak semestinya di luar hal yang berkaitan dengan perusahaan atau instansi. Pembajakan software. Program komputer adalah properti berharga dan karenanya merupakan subjek pencurian dari sistem komputer. Akan tetapi, pembuatan kopi software secara tidak sah atau pembajakan software juga merupakan bentuk umum dari pencurian software. Penyeberangan kopi tidak sah dari software adalah para karyawan perusahaan adalah bentuk utama dari pembajakan software. Hal ini mengakibatkan tuntutan software untuk melakukan berbagai perusahaan besar untuk mengizinkan pembuatan yang kopi tidak sah atas berbagai program mereka. Pembuatan kopi tidak sah merupakan hal ilegal karena software adalah hak cipta intelektual yang dilindungi oleh hukum, hak cipta dan kesempatan lisensi untuk pemakaian. Pelanggaran hak cipta intelektual. Software bukanlah salah satu-satunya subjek hak cipta intelektual dalam pembajakan berbasis komputer. Bentuk bahan lainnya yang memiliki hak cipta seperti musik, video, gambar, artikel, buku, karya tertulis lainnya sangatlah rangkap terhadap pelanggaran hak cipta, yang dalam kebanyakan pengambilan dianggap ilegal. Versi yang digitalkan dapat dengan mudah ditangkap oleh sistem komputer serta disediakan untuk banyak orang agar dapat diakses atau didownload dalam situs web di internet, ataupun dapat langsung diserahkan melalui email sebagai file lampiran. Perkembangan teknologi rekan ke rekan telah membuat versi digital bahan yang memiliki hak cipta bahkan lebih rentan terhadap penggunaan secara tidak sah. Pertahanan dari virus. Keamanan sistem informasi adalah kegiatan untuk menjaga keamanan atau melindungi suatu sistem agar tidak dapat diakses dengan sembarangan oleh sembarangan orang atau organisasi yang tidak bertanggung jawab.
Security Management of Abusiveness adalah di mana upaya yang melindungi dari berbagai ancaman yang tujuannya untuk memastikan kelanjutan dalam berbisnis, meminimalisir risiko dalam bisnis, dan meningkatkan investasi dan peluang dalam bisnis. Maka hal itu upaya untuk melindungi keamanan sistem informasi dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan sistem atau aplikasi antivirus. Etika dalam SIM. Etika sendiri berarti suatu nilai atau kualitas yang memiliki standar dan penilaian moral. Sistem informasi sendiri merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang memberikan informasi bagi pengguna dalam suatu organisasi atau perusahaan. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka diperlukan sebuah etika dalam pelaksanaannya. Tujuan dari SIM sendiri yaitu supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat berguna bagi penerima pelayanan melalui etika atau kualitas standar pelayanan yang sesuai dengan subjek yang sesuai. Subjek etika dalam sistem informasi manajemen yaitu adalah etika dalam pembuat teknologi informasi, dalam pengelola teknologi informasi, dan penggunaan teknologi informasi. Sekianlah pemaparan dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.